senang pada pagi hari ini untuk bertemu dengan firman, bertemu dengan Roh Kudus yang adalah sang pengajar kita di akhir zaman. Haleluya. Di mana Roh Kudus datang kepada seorang nabi untuk memberitakan firman kepada seluruh dunia. Karena di setiap penjuru, yaitu dari timur, barat, utara, dan selatan, Tuhan menempatkan setiap tempat tersebut mempelai wanita. Tuhan menempatkan bahwa mempelai ada di sana untuk menerima pesan di akhir zaman. Adalah pesan kemuliaan, adalah pesan yang sempurna untuk menguatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus, untuk supaya memiliki iman yang teguh, untuk supaya memiliki kebajikan, untuk supaya memiliki pengetahuan akan firman. Haleluya. Untuk supaya memiliki penguasaan diri, untuk supaya memiliki kesalehan. Haleluya. Dan juga ketekunan. Ketekunan adalah kesabaran dan kesalehan dan juga kasih ke saudara. Sehingga Yesus Kristus, sebagaimana kita bahas minggu kemarin, supaya Yesus Kristus memeteraikan, menyegel, menutup, sebagaimana Allah memeteraikan pintu Bahtera Nuh, supaya yang di dalamnya nyaman dan tidak seorang pun yang bisa masuk untuk menggugat atau mengganggu mereka. Karena Tuhan sudah memeteraikan mereka di dalam dengan nyaman dan tidak ada gangguan. Kenapa? Karena mereka taat kepada perintah Allah. Haleluya. Itulah sebabnya di mana sudah ribuan tahun orang tidak mengerti apakah arti semuanya itu. Perlambang apakah Bahtera? Siapakah orang-orang yang di dalamnya? Karena semuanya di perjanjian lama itu adalah simbol. Wujud nyatanya ada di perjanjian baru, supaya bisa dikerjakan oleh mempelai wanita. Haleluya. Dari kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian adalah misteri yang dulu terselubung, tidak diketahui oleh siapapun. Di mana ada keturunan Adam di sana, di mana ada ular yang licik, yang cerdik, sehingga ular berhubungan dengan seorang manusia. Haleluya. Untuk supaya semuanya itu terjadi. Apakah semuanya itu? Itu adalah programnya Allah. Dari sejak sana sampai saat ini, sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua, maka semua orang bebas memilih antara hidup dan mati. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada manusia melalui nabi untuk supaya manusia mengetahui di manakah posisinya dan jalurnya dan perjalanannya. Apakah saya mati di bawah perbudakan setan? Apakah saya hidup di bawah kuasa Yesus Kristus? Itulah sebabnya Allah, Yesus Kristus mengutus seorang nabi untuk supaya orang-orang tahu, supaya tidak ada penyesalan, supaya mereka tidak kesal di kemudian hari, supaya tidak ada tuntutan kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada tuntutan kepada Kristus, bahwa mereka sedang taat kepada pengajaran yang berasal dari setan. Haleluya. Tidak ada lagi tuntutan seperti di zamannya Nuh, di zamannya
di zamannya Sodom dan Gomora. Di mana Abraham selalu berdoa. Apa yang dikatakannya benar, karena Abraham adalah Nabi Allah. Hal yang sama di akhir zaman ini. Semua misteri-misteri sudah terungkap dan tersingkap di akhir zaman. Supaya orang-orang tahu apakah yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Dan apa yang harus saya lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal. Masalahnya di sini. Sehingga orang-orang tidak mengerti. Tetapi Tuhan sudah menempatkan setiap orang yang percaya di setiap sisi yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah pun sudah membiarkan orang-orang di setiap posisi mereka masing-masing supaya mereka masuk ke dalam penghakiman. Haleluya. Jadi semuanya itu tidak bisa dirubah. Programnya Allah tidak bisa dirubah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Itulah sebabnya, haleluya, biarkan saja mereka. Karena manusia tidak berhak untuk mencabut. Murid-murid Kristus tidak berhak untuk mencabut rumput duri tersebut. Biarkan mereka. Jadi harus apa yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya? Memohon kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya bagian daripada keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga bahkan bangsa ini pun di setiap bangsa didoakan oleh orang percaya. Tidak ada seorang nabi yang hanya mendoakan keluarganya saja dan juga bangsanya saja. Semua dunia didoakan. Bahkan presiden pun, pemimpin negara itu didoakan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya. Pilih-pilih aja orangnya. Nggak ada. Karena Yesus Kristus berkata, beritakanlah Injil dari timur sampai ke barat. Bahkan kepada setiap makhluk. Berarti tanpa pilih bulu. Haleluya. Supaya nampak bahwa setiap orang percaya bercahaya. Yaitu cahaya kemuliaan Allah yang ada di dalam hati dan jiwa pikiran mereka. Haleluya, glory. Dan itulah sebabnya kita akan mengetahui apakah sebenarnya materai. Kita sudah membahas dan kita sudah pernah mengetahui, ya. Sebelumnya kita sudah mengerti apakah materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Tapi ini harus diulang-ulang supaya benar-benar kita matang dan benar-benar mengerti. Baik, kita membuka Alkitab kita. Haleluya, yang tertulis di kitab Wahyu 6. Yang tertulis di kitab Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Ini adalah berbicara tentang materai keempat. Haleluya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara binatang yang keempat berkata, "Mari dan lihatlah." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda pucat dan orang yang menungganginya dan orang yang menungganginya adalah maut. Dan neraka mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, inilah pembacaan firman Tuhan yang sempurna. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami. Urapi setiap kepala dan urapi setiap telinga Tuhan. Menjadi telinga seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa. Kami menghendak meneruskan firman yang sempurna ini supaya kami semakin mengerti. Biarlah Engkau Tuhan mengajar kami dan memimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita sudah mengetahui bagaimana tentang materai ini.
bagaimanakah gulungannya? Bagaimanakah materai-materai itu tersimpan di dalamnya? Haleluya. Jadi kita sudah memperhatikan sekarang bahwa pembukaan materai-materai itu adalah kitab penebusan yang dimateraikan. Dan kemudian kitab itu digulung seperti sebuah gulungan kitab. Bukan seperti kitab yang sekarang. Tetapi kitab yang dulu. Di mana 2000 tahunan yang sudah lampau. Dan bisa kita mendapatkan itu di kitab Yeremia. Di situ ada tentang berbicara tentang kitab yang dimateraikan. Haleluya. Jadi kemudian yang berikutnya digulung di sekelilingnya dan di bagian ujungnya. Ya, terbuka seperti itu. Dan masing-masing ada sebuah materai. Materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Kelima, keenam, ketujuh. Jadi, setiap kitab yang dimateraikan dengan 7 materai, dan itu adalah sebuah kitab yang dimateraikan dengan 7 materai. Masing-masing mempunyai materai tersebut. Tetapi satu gulungan. Dan kemudian tidak seorang pun baik di surga atau di bumi ataupun di bawah bumi yang layak membukanya. Atau bahkan melihatnya. Kita sudah membahas hal tersebut. Sebagaimana Yohanes yang sedang menangis untuk mencoba supaya bisa membuka kitab tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang bisa layak untuk membuka kitab tersebut. Haleluya. Dan Yohanes menangis karena dia tidak dapat menemukan seorang pun. Karena apabila kitab itu tidak diambil dan dari tangan pemilik semula, di mana itu sudah dihilangkan oleh Adam dan Hawa. Dan kemudian sesudah mereka menyerahkan hak-hak firman mereka, janji-janji itu, warisan mereka, yang sudah dihilangkan oleh Adam dan Hawa. Ketika kitab tersebut diambil, ketika kitab tersebut diberikan kepada mereka, siapa yang memberikan adalah Allah. Siapa yang menghilangkan? Adam dan Hawa. Dan kita sudah mengetahui bahwa Adam bisa mengendalikan bumi. Bahkan memberikan nama kepada setiap binatang. Kuasa sudah diberikan Allah kepadanya. Dialah yang mengatur bumi ini. Mengontrol bumi ini. Dialah pemiliknya. Haleluya. Jadi, Adam adalah seorang Allah kecil. Sebab dia adalah seorang anak Allah. Haleluya. Dan seorang anak Allah adalah seorang Allah kecil. Karena itu tidak bertentangan dengan kitab. Itu ada tertulis. Haleluya. Tetapi Yesus berkata, kita lihat di Yohanes 10 ayat 34-35, menyebut mereka yang kepada siapa firman Allah datang. Yang kepada siapa firman Allah datang? Tentu kepada Amos 3 ayat 7. Haleluya. Apabila kamu menyebut mereka yang kepada siapa firman Allah datang, yakni para Allah A kecil. Yakni para Allah Amos 3 ayat 7, Allah kecil. Jadi bagaimana kamu dapat menyalahkan apabila aku mengatakan bahwa aku adalah anak Allah? Haleluya. Sementara karena Amos 3:7, mereka adalah nabi. Mereka adalah Allah kecil. Bagaimana mungkin salah Yesus Kristus mengatakan seperti yang dia katakan, padahal ada tertulis. Haleluya. Yesus tidak berkata aku adalah Allah, tetapi dia berkata aku adalah anak Allah.
Itu masih hal-hal yang kecil yang dikatakan oleh Yesus. Yesus tidak berkata, "Aku adalah Allah kecil." Sedangkan Nabi sudah disebut bahwa mereka adalah Allah kecil. Padahal Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah." Haleluya. Jadi, dan sekarang mereka adalah Allah-Allah. Haleluya. Jadi hal yang sama, jikalau seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu. Jadi, tentu dia mempunyai ayah, seorang ayah. Jadi, jikalau ada seorang anak mengatakan, "Aku adalah anak Bapa," apakah mungkin dia salah mengatakan hal seperti itu? Perkataannya adalah benar. Kenapa? Karena perilakunya, sifatnya, perbuatannya sesuai dengan perbuatan dan sifatnya ayahnya. Jadi Yesus Kristus pun demikian. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dilakukan. Haleluya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Itulah sebabnya mereka adalah Allah-Allah kecil. Dan kemudian kita mengetahui bahwa manusia itu menyeberangi jurang. Menyeberangi jurang. Dan darah sapi dan kambing menutupi. Kita ingat peristiwa apa yang sedang berlangsung terjadi pada Adam dan Hawa. Pada waktu itu. Apakah ada korban sembelihan? Allah melakukannya di Taman Eden. Tetapi tidak mengampuni. Jadi siapakah yang bisa mengampuni dosa dan perbuatannya mereka? Adalah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dialah pemutih yang sesungguhnya itu datang sehingga dapat mengangkat noda dosa dan benar-benar melarutkannya sampai hancur dan mengirimkannya kembali kepada si setan. Siapakah yang memiliki dosa yang sesungguhnya? Adalah setan. Haleluya. Di manakah permulaan dosa itu berlangsung? Di Taman Eden. Kepada manusia. Haleluya. Jadi dosa tersebut akan kembali kepada si pemiliknya, yaitu setan. Jadi kitab kehidupan pun yang sudah diterima oleh Adam, yang sudah dihilangkan, akan diambil oleh seorang, yaitu Yesus Kristus, dan akan dikembalikan kepada Allah. Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah sang mediator. Artinya, dia adalah seorang pengantara. Haleluya. Dia adalah seorang pengantara karena dia sedang memakai tubuh. Jadi itu kembali kepada setan dan menunggu masanya untuk pelenyapan selamanya. Haleluya. Kita akan percaya dan yakin bahwa setan akan mutlak dibuang sepenuhnya dan dilenyapkan. Jadi kita yakin dan percaya bahwa dosa setiap noda akan dihancurkan. Dan ketika itu diakui atas dasar darah Yesus Kristus. Jika diakui atas dasar darah Yesus Kristus. Karena hanya darah Yesus Kristuslah yang bisa menghancurkan dosa tersebut. Noda tersebut. Haleluya. Jadi seperti tetesan tinta hitam ke dalam sebotol pemutih. Itu melakukannya menjadi susunan kimiawi. Akan kembali. Dari mana asal usulnya akan dikembalikan menjadi satu.
kembali kepada kepemiliknya. Haleluya. Kembali kepada kepemiliknya. Jadi menjadi susunan kimiawi dan betul-betul mengirimkannya kembali ke tempat ia berasal. Dari mana ia berasal akan dikembalikan kepada si pemiliknya. Dan begitulah caranya yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus. Dan membawa seorang manusia menyeberangi jurang itu lagi sebagai seorang anak Allah. Haleluya. Dan kemudian dia menjadi seorang. Dia menjadi seorang, bahkan dia adalah kuasa penciptaan Allah ada di dalam dirinya. Dan setidak-tidaknya kapan saja Allah dapat memerintahkannya untuk dilakukan, itu akan dilakukan. Haleluya. Dan kita melihat dulunya di Taman Eden. Dan kita juga melihat dulunya di zaman Abraham dan di zaman Musa. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia di bawah darah sapi. Dan ketika dia bertemu cahaya itu, tiang api yang ada di semak-semak yang menyala itu, dan dia berdiri di sana sedang dengan sebuah penugasan yang Allah berikan kepadanya, dan dia adalah seorang nabi. Dan ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia mengucapkan, dan bahkan hal-hal yang dia diciptakan oleh firman. Haleluya. Jadi kita lihat, itu saja akan dilakukan walaupun di bawah itu, di bawah darah sapi. Bagaimana dengan darah Yesus Kristus? Itu masih di bawah darah domba atau darah sapi. Bagaimana dengan darah Kristus? Seorang Immanuel. Seorang Tuhan. Haleluya. Bukankah menutupi, melainkan mengampuninya sepenuhnya. Bukan hanya menutupi seperti di zamannya Musa. Haleluya. Dan kita berdiri di hadapan Allah sebagai seorang anak yang ditebus. Dan kita melihat gereja sudah jauh berada di luar standar hidupnya. Sudah lari, sudah melenceng. Haleluya. Jadi kita lihat ketujuh materai ini di dalam kitab ini dimeteraikan dengan ketujuh materai. Dan kemudian sesudah ketujuh materai ini digenapkan, kita mendapati di Wahyu 10 bahwa ada 7 guru misterius, di mana Yohanes ditugaskan untuk menuliskan, tetapi kemudian dilarang untuk menuliskan itu. Dan pada waktu ketujuh guru itu, kita mendapati Kristus atau malaikat itu turun dengan sebuah pelangi dan menginjakkan kakinya di atas bumi dan laut, dan bersumpah bahwa waktunya sudah berakhir pada waktu itu. Di manakah itu? Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Waktunya sudah berakhir pada waktu itu. Haleluya. Tidak ada lagi misteri-misteri yang lain yang akan disingkapkan, semua sudah tersingkap. Tahun berapa? Tahun 1963. Ketika pembukaan materai, malaikat itu membukakan materai kepada Amos 3:7. Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya. Karena dulunya ini adalah misteri. Simbol-simbol. Tetapi semuanya itu sudah selesai sudah disingkapkan.
Itulah sebabnya kita mengerti semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kemudian kita mengetahui bahwa dalam pembukaan materai, bahwa anak domba sudah meninggalkan pekerjaan pengantaraannya sebagai mediator, sebagai pengantara. Dan sekarang sudah tampil untuk mengklaim hak-haknya. Semua yang telah dia tebus melalui kematiannya. Haleluya. Mengklaim hak-haknya. Semua yang telah dia tebus melalui kematiannya. Hanya lewat kematiannya. Haleluya. Hanya lewat darahnya. Dan kemudian tidak seorang pun yang dapat membuka kitab itu. Tidak seorang pun yang memahaminya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kitab penebusan. Hanya siapa yang bisa membuka kitab penebusan dan memegang kitab penebusan? Hanya satu. Maliaka 4, 5 dan 6 ayat 7. Yaitu Nabi. Haleluya. Jadi tak seorang pun yang bisa membuka kitab penebusan tersebut selain daripada seorang sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah Bapa Roh memegangnya di tangannya. Haleluya. Karena Kristus berada di takhta sebagai mediator. Kita lihat. Sebagai mediator. Yang dimaksudkan adalah tubuh. Oleh karena itu tidak mungkin ada yang lain yang bisa membukakan materai tersebut, membukakan kitab tersebut, yang layak membuka kitab tersebut. Haleluya. Apakah boleh Yusuf sekalipun dia seorang ayah, atau Maria, atau seorang pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi, atau seorang pengkhotbah, atau yang sudah terkenal, atau seorang penginjil dan lain sebagainya? Tidak. Tidak seorang pun. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang ada yang tidak, karena tidak ada seorang pun yang bisa yang berada di atas mezbah tersebut selain hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu adalah berbicara tentang darah. Jadi hanya darah Yesus Kristus. Haleluya. Hanya darah Yesus Kristus yang dapat mengadakan pendamaian. Amen. Jadi tidak ada yang lain yang dapat berdiri sebagai mediator. Haleluya. Tidak ada seorang pun. Jadi begitulah perihal zaman-zaman gereja dan materai-materai dan yang selebihnya. Dan ketika seorang mengira bahwa dia memiliki ketujuh guru itu, jika itu tidak sama dengan firman yang lainnya, ada sesuatu yang salah di situ. Itu harus datang dengan demikianlah firman Tuhan. Amen. Sebab ini adalah kitab suci. Ini adalah pewahyuan Yesus Kristus di dalam keseluruhannya. Haleluya. Kita lihat bahwa Yohanes sedang menangis. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa ditemukan, seorang yang baik di surga ataupun di bumi, ya, yang bisa membuka selain daripada Yesus Kristus. Malaikat pun tidak bisa membukanya. Haleluya. Tetapi bagaimanapun juga, itu harus merupakan seorang kerabat. Imamat 25 ayat 48 sampai 49. Harus merupakan seorang manusia dan tidak ada manusia yang seperti itu. Karena setiap manusia sudah dilahirkan melalui
keinginan daging. Ya. Haleluya. Jadi butuh seorang yang lahir tanpa keinginan daging. Jadi Allah sendiri menaruh itu di dalam kelahiran melalui seorang perawan dan menjadi Immanuel. Ya, amin. Dan darahnya adalah seorang yang layak. Amin. Dan ketika dia menyeberangi jurang itu, dirinya dan membayar harganya dan menjembatani jalan itu bagi kita yang lainnya, maka dia duduk sebagai mediator. Dan dia sudah dan sedang duduk di sana. Dan kitab itu benar-benar sudah tertutup setiap waktu. Kenapa? Itu ada di sana. Tetapi itu masih dalam bentuk simbol-simbol. Mereka melihatnya. Haleluya. Siapakah yang melihat? Yohanes melihatnya. Haleluya. Pengumuman itu ketika yang pertama itu muncul, dia berkata, ya, seekor kuda putih tampil. Dia yang menungganginya memegang sebuah busur di tangannya. Itu adalah simbol. Hal itu tidak disingkapkan bagi Yohanes. Haleluya. Itu hanya sebuah simbol. Dan sejauh manusia manapun yang ada di bumi, itu saja yang dapat dia katakan. Itu hanya sebuah simbol. 1000 tahun yang lalu itu sebuah simbol. 200 tahun yang lalu itu adalah simbol. Tetapi kita lihat, ya, kita lihat di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Jadi kemudian kita mengetahui bahwa di kitab Wahyu ini, pada saat pesan dari malaikat ke-7, misteri-misteri itu, semua misteri daripadanya sudah harus disingkapkan pada waktu. Adalah Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Bahwa itu harus disingkapkan sesuai waktunya. Di zaman gereja yang terakhir, yaitu gereja Laodikia. Semua harus disingkapkan di zaman Laodikia, dia ke zaman ini. Jadi kemudian ke-7, guru memperdengarkan suara-suara mereka yang aneh. Dan Yohanes hendak menuliskan. Yohanes tahu apakah itu. Tetapi dia tidak menuliskannya. Karena dia dilarang untuk menuliskannya. Itu mutlak dan sepenuhnya suatu misteri. Bahkan itu tidak ada di dalam bentuk simbol atau apapun. Kita hanya tahu bahwa itu mengguntur dan mengguntur saja. Haleluya. Jadi kita lihat dan pembukaan meterai ketiga, pertama adalah seekor kuda putih, dan berikutnya adalah kuda merah, dan kemudian kuda hitam. Dan kita tahu bahwa para penunggang itu adalah selalu menunggang yang sama. Selalu penunggang yang sama. Dan itu adalah antikris sejak mulanya. Dia tidak mempunyai mahkota, tetapi nantinya dia menerima. Dan kemudian kita tahu bahwa selanjutnya dia diberi sebilah pedang, ya, sebilah pedang untuk mengambil damai dari bumi. Dan kita tahu bahwa dia melakukan itu. Kemudian dia masuk dengan dogma-dogma tentang memberi gereja dengan uang, dengan menimbang sedinar untuk ini dan untuk itu, tetapi dilarang menjamah minyak dan anggur itu, yang adalah sedikit yang masih tersisa. Haleluya. Glory.
sekarang kita lihat, kenapa harus dilarang untuk menyentuh minyak tersebut dan anggur tersebut? Karena kita tahu bahwa sebagaimana minyak disimbolkan adalah Roh Kudus. Apakah bisa seseorang yang bisa menyentuh Roh Kudus? Tidak. Hanya orang yang percaya, yang bisa bersentuhan dan hanya bisa menyatu kepada Roh Kudus, hanya orang percaya. Maka kita tahu bahwa minyak dan anggur dihubungkan dengan penyembahan. Selalu dihubungkan dengan penyembahan dan anggur. Dan anggur sudah kita tahu di mana anggur menyimbolkan bahwa itu adalah kuasa. Itu adalah kuasa stimulasi oleh pewahyuan. Dan itu adalah ketika sesuatu sudah disingkapkan, itu memberitahukan stimulasi kepada orang percaya. Karena itu diberikan melalui pewahyuan. Itu adalah sesuatu yang sudah Allah katakan. Haleluya. Itu adalah suatu misteri. Mereka tidak dapat memahaminya. Haleluya. Dan beberapa waktu kemudian Allah turun dan menyingkapkannya dan kemudian membuktikannya. Setelah menyingkapkan, kemudian membuktikannya. Haleluya. Kita ingat, jika kebenaran disingkapkan, kebenaran juga dibuktikan benar. Tidak peduli sepandai apapun orang tersebut, sepintar apapun pikirannya. Jika Allah tidak mendukung apa yang dia katakan, maka ada sesuatu yang salah. Haleluya, karena itu adalah firman. Jadi kita lihat, ketika Musa pergi ke sana di bawah ilham Allah dan berkata, biarkanlah lalat pikat ini datang. Lalat datang. Dia berkata juga, biarkan kata-kata ini berdatangan. Maka kata-kata pun datang. Haleluya. Jadi seandainya dia berkata, lalat datang, namun mereka tidak datang, maka dia tidak mengucapkan firman Tuhan. Dia hanya mengucapkan perkataannya sendiri. Haleluya. Dan kemudian jika itu di luar daripada hal itu dinyatakan kepada para nabi. Jadi kita menyadari bahwa semua misteri Allah diberitahukan kepada para nabi dan hanya kepada mereka saja. Amos 3:7. Tidak ada kepada yang lain. Jadi kuasa pewahyuan mendatangkan stimulasi kepada orang percaya. Sebab kekuatan anggur yang alami, trip natural, adalah untuk menstimulir. Itu adalah untuk membawa seorang yang sedang merosot kondisinya kepada suatu perstimulasian. Haleluya. Jadi kalau begitu, ada suatu kuasa dari pewahyuan firman yang memberikan stimulasi sukacita bagi orang percaya. Stimulasi kepuasan, stimulasi bahwa itu dibuktikan benar, terbukti. Haleluya. Jadi itu disebutkan di dalam Alkitab, mengarahkan sebagai anggur baru. Haleluya. Sebagaimana orang-orang pada waktu di zaman Pentakosta dikatakan orang-orang ini mabuk oleh anggur baru. Bukan karena anggur kedagingan. Anggur baru maksudnya anggur rohani. Kisah Rasul 2:13. Haleluya. Dengan anggur rohani. Jadi sebagaimana anggur yang alami menyatakan dirinya dalam kekuatan stimulasi.
Maka demikianlah anggur baru itu ketika itu menyatakan firman Allah yang adalah roh. Haleluya. Kisah Rasul 2:13. Haleluya. Anggur yang alami menyatakan dirinya dalam kekuatan stimulasi. Maka demikianlah anggur baru itu ketika itu menyatakan firman Allah yang adalah roh. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan selalu mengajar kita dan memberikan pengertian lebih lagi, karena kita menginginkan dan merindukan setiap firman yang